Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas A2 SIK yang beranggotakan Adila Dwi Agustin dengan NIM 2109446, Ade Suryaning Tias dengan NIM 2102463, Sifaur Rohmah dengan NIM 2101235, Amanda Novita dengan NIM 2104312, dan Putri Ivana Anggraini dengan NIM 2101937. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai transportasi metode stepping stone. Izin melanjutkan, yang pertama itu, apa itu metode transportasi? Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya termurah. Alokasi produk harus diatur sedemikian rupa karena terdapat adanya perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber ke tempat tujuan yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu metode stepping stone atau metode batu loncatan, menekankan ke bawah biaya transport dengan memasukkan variabel non-basis atau alokasi barang ke kotak kosong ke dalam solusi dan kemudian menghasilkan kembali. Langkah-langkah metode stepping stone yang pertama, penyusunan tabel alokasi, yang kedua, prosedur alokasi, yang ketiga, mengubah lokasi secara trial and error. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam metode stepping stone. Yang pertama, arah yang diambil bisa searah jarum jam atau berlawanan. Yang kedua, fokus pada sel kosong. Yang ketiga, tentukan nilainya. Yang keempat, cari nilai sel dengan angka terkecil dalam nilai sel dan mengisi sel dengan kapasitas maksimal. Yang kelima, jika masih ditemukan nilai sel negatif, ulangi langkah hingga mencapai nilai optimum. Selanjutnya yaitu penjelasan metode stepping stone. Metode ini dalam merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal menggunakan cara trial dan error atau coba-coba. Walaupun menggunakan alokasi dengan cara coba-coba, ada syarat yang harus diperhatikan, yaitu dengan melihat pengurangan biaya per unit yang lebih besar daripada penambahan biaya per unitnya. Contoh, suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik di W, H, O, dengan kapasitas produksi tiap bulan masing-masing 90 ton, 60 ton, dan 50 ton, dan mempunyai 3 gudang penjualan di A, B, C, dengan kebutuhan tiap bulan masing-masing 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengangkutan setiap ton produk dari pabrik W, H, dan O ke gudang ABC adalah sebagai berikut. Biaya tiap ton dalam ribuan rupiah. Pabrik W ke gudang A 20, ke gudang B 5, ke gudang C 8. Pabrik H ke gudang A 15, ke gudang B 20, ke gudang C 10. Pabrik O ke gudang A 25, ke gudang B 10, ke gudang C 19. Tentukan alokasi hasil produksi dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan dengan biaya pengangkutan terendah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita akan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, langkah pertama atau langkah awal yang kita lakukan yaitu penyusunan tabel alokasi. Dapat terlihat seperti tabel berikut. Di sini ada X11, X12, X13, dan seterusnya. Nah, pada gedung A, X11, itu ada 20, pada X12 ada 5, X13 ada 8, X21 ada 15, X22 ada 20, X23 ada 10, X31 ada 25, X32 ada 10, dan X33 ada 19. Itu merupakan biaya tiap tonnya. Nah, untuk kebutuhan gudangnya, tadi kan dikatakan pada soalnya itu ada kapasitas produksi tiap bulan masing-masing. Mohon maaf, untuk kebutuhan gudangnya itu masing-masing di gudang A itu ada 50 ton, di gudang B ada 110 ton, dan di gudang C ada 40 ton. Dan kapasitas pabrik pada masing-masing pabriknya itu pada pabrik B ada 90, pabrik H ada 60, dan pabrik O ada 50. Jumlah dari kebutuhan gudang maupun jumlah dari kapasitas pabrik yaitu 200. XIJ di sini menyatakan
banyaknya alokasi dari sumber, yaitu pabrik, I ke tujuan, yaitu gudang, J. Maka nilai XIJ di sinilah yang nantinya akan kita cari. Next. Selanjutnya, langkah berikut yaitu prosedur alokasi. Pedoman prosedur alokasi tahap pertama adalah pedoman sudut barat laut, atau biasa disebut Northwest Corner Rule, yaitu pengalokasian sejumlah maksimum produk mulai dari sudut kiri atas X11 dengan melihat kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang. Dapat dilihat pada tabel berikut. Kita akan memulai dari ujung kiri atas, yaitu pada gudang A dan pabrik W X11, di mana kita lihat kebutuhan gudang tersebut 50. Nah, kita harus memenuhi kebutuhan gudang tersebut. Maka pada X11 ini kita input 50 ton. Maka kebutuhan gudang pada gudang A itu sudah terpenuhi. Selanjutnya kita loncat ke gudang B. Kita lihat kapasitas pabrik pada pabrik W itu ada 90. Sedangkan yang baru terpenuhi itu ada 50, berarti kurangnya itu ada 40. Maka kita input pada gudang B itu 40. Maka kapasitas pabrik W sudah terpenuhi 90. Selanjutnya kita loncat ke bawah ke gudang B pabrik H. Kita lihat terlebih dahulu kebutuhan gudang B-nya 110, sedangkan yang baru terpenuhi itu ada 40, berarti kurangnya masih ada sekitar 70. Nah, namun kapasitas pada pabrik H itu 60, maka kita hanya bisa memenuhinya sebanyak 60 ton. Selanjutnya, kita loncat ke bawah lagi ke pabrik O pada gudang B itu berarti kurangnya 10, karena yang awalnya terpenuhi itu ada 100, yaitu dari 40 ditambah 60. Sedangkan kebutuhan gudang B itu ada 110, maka kita harus memenuhi 10 gudang lagi, 10 ton lagi pada gudang B. Nah, selanjutnya kita loncat ke gudang C pabrik O. Dilihat bahwa kapasitas pabrik pada gudang C pabrik O itu ada 50, sedangkan yang baru terpenuhi itu ada 10, maka kita harus memenuhinya sebanyak 40 ton lagi. Maka kapasitas pabrik O sudah terpenuhi dan kebutuhan gudang pun pada gudang C 40 itu sudah terpenuhi. Selanjutnya kebutuhan gudang dan jumlah kapasitas pabrik itu sama, yaitu 200. Baik, berikutnya itu ada biaya pengangkutan untuk alokasi tahap pertama sebesar 50 dikalikan dengan biaya tiap tonnya yaitu 20, selanjutnya ditambah 40 dikali dengan 5, ditambah 60 dikali dengan 20, ditambah 10 dikali dengan 10, dan ditambah 40 dikali dengan 19. Maka total dari jumlah biaya pengangkutan untuk alokasi tahap pertama itu sebesar 3.260. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu merubah alokasi secara trial and error. Perubahan bisa dari kotak terdekat atau bisa juga pada kotak yang tidak berdekatan dengan melihat pengurangan biaya per unit yang lebih besar daripada penambahan biaya per unit. Misalnya akan dicoba perubahan dari kotak W ke A ke kotak H ke A. Artinya 50 ton kebutuhan gudang A akan dikirim dari pabrik H dan bukan dari pabrik W. Perubahan alokasi produk dari dua kotak tersebut akan mengakibatkan berubahnya alokasi produk kotak lainnya yang terkait, yaitu kotak H ke B dan kotak W ke B. Untuk itu, sebelum dilakukan perubahan, perlu dilihat penambahan dan pengurangan biaya transportasi per unitnya sebagai berikut. Penambahan biaya dari H ke A sama dengan 15, dari W ke B sama dengan 5, berjumlah 20.
Pengurangan biaya dari W ke A sama dengan 20, dari H ke B sama dengan 20, berjumlah 40. Karena pengurangan biaya per unit lebih besar dari penambahan biaya, maka perubahan dapat dilakukan. Next. Di sini perbaikan pertama dengan trial and error. Dari pabrik W ke gudang A bernilai 20, dari pabrik W ke gudang B bernilai 5, dari pabrik W ke gudang C bernilai 8, dari pabrik H ke gudang A bernilai 15, dari pabrik H ke gudang B bernilai 20, dari pabrik H ke gudang C bernilai 10, dari pabrik O ke gudang A bernilai 25, dari pabrik O ke gudang B bernilai 10, dari pabrik O ke gudang C bernilai 19. Kemudian kebutuhan gudang A yaitu 50, kebutuhan gudang B yaitu 110, kebutuhan gudang C yaitu 40. Sedangkan kapasitas pabrik W yaitu 90, kapasitas pabrik H yaitu 60, dan kapasitas pabrik O yaitu 50. Di sini jumlah dari kebutuhan gudang dan maupun kapasitas pabrik yaitu bernilai 200. Terus di sini terdapat sel kosong ya dari pabrik W ke gudang A. Di sini pertama kita harus mengisi terlebih dahulu. Kita beri tanda plus di sini, kemudian diberi tanda minus, kemudian diberi tanda plus, kemudian minus. Cara perhitungannya yaitu 20 dikurangi 15 ditambah 20 dikurangi 5. Jadi di sini sel yang kosong bernilai 20. Kemudian dari pabrik O ke gudang A, yaitu kita buat terlebih dahulu ke bawah, kemudian ke sini, ke sini. Kita beri tanda plus, di sini min, di sini plus, di sini min. Perhitungannya yaitu 25 dikurangi 10 ditambah 20 dikurangi 15. Di sini sel yang kosong bernilai 20. Kemudian kita ke pabrik W ke gudang C, yaitu seperti ini. Di sini diberi tanda plus, diberi tanda min, diberi tanda plus, kemudian min. Cara perhitungannya sama, yaitu 8 dikurangi 5 ditambah 10 dikurang 19, yaitu di sini bernilai negatif 6. Kemudian di slot yang kosong pada pabrik H ke gudang C, kita hitung juga, yaitu seperti. Jadi di sini plus, di sini min, di sini plus, di sini min. Perhitungannya masih sama, yaitu 10 dikurang 20 ditambah 10 dikurang 19, menghasilkan di sini negatif 19. Karena semua sel sudah terisi, maka biaya pengangkutan untuk alokasi tahap pertama sebesar 90 dikali 5 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 ditambah 40 dikali 19 sama dengan 2.260. Penambahan biaya dari W ke C sama dengan 8,
dari O ke B sama dengan 10 berjumlah 18. Pengurangan biaya dari W ke B sama dengan 5, dari O ke C sama dengan 19 berjumlah 24. Karena pengurangan biaya per unit lebih besar daripada penambahan biaya, maka perubahan dapat dilakukan kembali, yang akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada perbaikan kedua, yaitu dari pabrik kue ke gudang A bernilai 20, dari pabrik kue ke gudang B bernilai 5, dari pabrik kue ke gudang C bernilai 8. Dengan kapasitas pabrik itu senilai 90. Lalu ada dari pabrik A ke gudang A bernilai 15, dari pabrik A ke gudang B bernilai 20, dari pabrik H ke gudang C bernilai 10, dan memiliki kapasitas pabrik senilai 60. Lalu ada dari pabrik O ke gudang A bernilai 25, dari pabrik O ke gudang B bernilai 10, dan pabrik O ke gudang C bernilai 19, dengan kapasitas pabrik senilai 50. Kebutuhan gudang pada gudang A senilai 50, lalu kebutuhan gudang B senilai 110, dan kebutuhan gudang C senilai 40, dengan total kapasitas pabrik maupun kebutuhan gudang bernilai 200. Nah, di sini kan ada kolom yang kosong, yaitu dari pabrik kue ke gudang A. Mulai dari sini bernilai positif, lalu ke kanan ke arah jarum jam itu bernilai negatif, lalu ke sininya positif, lalu ini negatif, yang menghasilkan positif 20, min 5, positif 20, min 15 hasilnya. Maksudnya dari pabrik kue ke gudang A itu senilai 20. Lalu ada kolom yang kosong, yaitu di pabrik H ke gudang C. Ini kita mulai positif, lalu berlawanan dengan arah jarum jam, itu ke sini negatif, lalu ke sini positif, lalu ke sini negatif, yang menghasilkan positif 10, minus 20, lalu positif 10, minus 19, yang hasilnya negatif 19. Jadi pabrik H ke C itu senilai negatif 19. Lalu kolom yang kosong terdapat pada pabrik O ke gudang A, di sini positif. Lalu kita ini ke kanan negatif, lalu ke atas positif, lalu ke sini negatif. Nah, jadi maksudnya positif 25, minus 10, positif 20, minus 15. Yang artinya pabrik O ke gudang A itu senilai 20. Lalu yang terakhir ada pabrik O ke gudang C. Pabrik O ke gudang C itu dimulai dari sini, ini nilai positif, lalu ke atas negatif, lalu ke ini
atas negatif, lalu ke kiri positif, lalu ke bawah negatif, dan operasinya yaitu positif 19, negatif 8, positif 5, negatif 10, yang hasilnya dari pabrik O ke gudang C itu senilai 6. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, langsung saja. Perhitungan dimulai dari sel kosong, terlebih dahulu dengan memberi tanda positif, selanjutnya negatif, positif, dan seterusnya. Jadi, sel kosong yang pertama dari pabrik B ke gudang A. Ini kita kasih tanda negatif positif. Selanjutnya, ini negatif. Turun ke bawah, jadi positif. Ini negatif, kembali lagi ke sel kosong awal. Jadi untuk sel kosong pabrik W ke gudang A yaitu 20 min 8 plus 10 min 15 sama dengan 7. Selanjutnya sel kosong selanjutnya yaitu dari pabrik A ke gudang B. Yaitu di sini positif. Kemudian ke sini ke samping jadi negatif, kembali ke atas positif, ke samping negatif, dan ke bawah lagi. Jadi terjadi lintasan tertutup. Jadi untuk pabrik H ke gudang B yaitu 20 min 10 plus 8 min 5 sama dengan 13. Untuk sel kosong selanjutnya yaitu dari pabrik O ke gudang A. Di sini kita kasih tanda positif, ke atas negatif, ke sampingnya positif, ke atas lagi jadi negatif, ke samping jadi positif, dan kita langsung ke bawah, ke sini jadi negatif, dan kembali lagi ke sel kosong awal. Jadi untuk pabrik O ke gudang A yaitu 25 min 10 plus 10 min 8 plus 5 min 15 sama dengan 7. Selanjutnya, sel kosong selanjutnya yaitu dari pabrik O ke gudang C. Di sini kita kasih tanda positif, langsung ke atas, jadi negatif, ke samping positif, langsung ke bawah, jadi negatif, kembali lagi ke awal, ke sel kosong awal. Jadi dari pabrik O ke gudang C yaitu 19 min 8 plus 5 min 10 sama dengan 6. Ini kan semua sel kosongnya bernilai positif semua, nggak ada yang negatif. Jadi dikatakan sudah optimal. Jadi total biayanya yaitu uh, 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 ditambah 50 dikali 10 jadinya 1890. Sehingga alokasi produk dengan biaya terendah adalah 90 unit produksi dari pabrik W dialokasikan ke gudang B sebanyak 60 unit dan ke gudang C sebanyak 30 unit. Selanjutnya 60 unit produksi dari pabrik H dialokasikan ke gudang A sebanyak 50 unit dan ke gudang C sebanyak 10 unit. Selanjutnya 50 unit produksi dari pabrik O dialokasikan ke gudang B sebanyak 50 unit.
Mungkin itu saja penjelasan mengenai metode stepping stone dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.